Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur muji Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga Allah mencatat pertemuan kita sebagai amal ibadah kita. Pagi hari ini sebentar, sekitar 40 menit, kita akan menyimak tentang suatu kaum yang kita disuruh berlindung kepada Allah dari kaum ini. Tidak kurang dari 17 kali dalam sholat kita baca itu, agar kita berlindung dari kaum ini, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dua kaum ini dia ada dalam posisi yang berhadap-hadapan. Satu kaum berlebih-lebihan dalam beribadah, Nasrani sampai-sampai mengangkat manusia sebagai Tuhan. Kaum yang satu lagi Yahudi, malas atau berkurang-kurang di dalam beribadah. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang Yahudi. Siapa mereka menurut Al-Quran, bukan menurut kita. Siapa Yahudi itu? Para ulama tidak mau menyebut Yahudi itu dengan Bani Israel, sebab sebutan itu terlalu suci. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya, siapa Israel? Nabi Yakub. Bani Israel artinya anak keturunan Nabi Allah Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Ya. Sehingga para ulama tidak mau menyebut dengan nama Israel karena terlalu suci. Ya. Sehingga para ulama menyebutnya dengan Yahudi. Memang banyak nama ini, kelompok kaum ini. Dalam Al-Quran banyak sekali. Kadang disebut dengan sebutan Ahlul Kitab karena mereka beriman kepada Taurat dan Injil, maka disebut Ahlul Kitab. Kadang disebut juga dengan umatnya Nabi Musa, karena ketika Nabi Allah Yusuf diangkat menjadi menteri di Mesir setelah mengalami cobaan demi cobaan,
pada akhirnya cobaan berbuah manis. Nabi Yusuf diangkat menjadi salah seorang menteri di Mesir. Maka setelah itu Nabi Allah Yusuf mengajak keluarganya yang ada di Palestina, ya, bapak ibunya dan saudara-saudaranya semua, untuk tinggal di Mesir. Karena Nabi Yusuf seorang penguasa di Mesir, artinya seorang menteri, maka keluarganya yang jumlahnya sekitar 70 orang, dia tinggal di pinggir-pinggir kota di Mesir itu dan dilindungi karena Nabi Yusuf berkuasa di situ. Tapi ketika Nabi Allah Yusuf meninggal dunia, mereka mulai ditindas oleh orang-orang Romawi selama 450 tahun. Mereka ditindas, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa bidzalikum bala'um min rabbikum azim. Ya, jadi ditindas, dibunuh. Maka Allah utus Nabi Allah Musa untuk membantu mereka. Nah, maka kadang-kadang disebut dengan umatnya Nabi Musa. Itu sejarahnya kenapa dikatakan umatnya Nabi Musa, karena Nabi Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Mesir. Akhirnya Nabi Allah Musa membawa mereka untuk masuk kembali ke negeri nenek moyangnya, yaitu Palestina, begitu. Nah, kadang juga disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Yahudi. Tapi ingat, ketika Allah menyebut kaum ini dengan sebutan Yahudi di dalam Al-Quran, selalu disebutnya dengan sebutan penghinaan. Ya, ketika Allah menyebut kaum ini dengan Yahudi di dalam Al-Quran, sebutannya selalu mengandung penghinaan. Allah hina dia. Ini kaum yang hina. Ya, itu kaum yang hina. Di antara kehinaannya banyak sekali. Nanti kita lihat di sini. Disebutkan ma min syarrin aw fasadin aw zulmin yaqa'u fil ardi illa wa kana wara'ahul yahud. Tidak ada keburukan, tidak ada kerusakan, kezoliman yang terjadi di muka bumi, melainkan di belakangnya pasti Yahudi. Pasti Yahudi. Ya, tidak ada keburukan, kerusakan, kezoliman yang terjadi di muka bumi, pasti di belakangnya Yahudi. Jadi Yahudi ini merusak dunia, merusak agama. Agama rusak, dunia rusak. Nah, sekarang yang terjadi saudara kita itu hampir 2 tahun. Dunia tidak berdaya. Itulah watak mereka. Ya, nanti kita lihat di sini. Ya, merusak agama. Seminggu sebelum Rasulullah SAW wafat, salah seorang istri beliau melihat di Ethiopia mereka itu membuat patung di dalam gereja-gereja mereka, di dalam bihara-bihara mereka, patung dibuat. Kalau sekarang foto gitu ya,
awalnya hanya sekedar kenangan, lama-lama bergeser menjadi disembah. Yang kepada patungnya itu mereka minta. Nah, ketika Rasulullah dalam tekanan sakaratul maut menjelang ajalnya, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim sajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Nah, itu merusak agama. Jadi mereka memuja kuburan. Awal mula kuburan dipuja, tempat meminta, seperti yang dilakukan kaum muslimin saat ini. Itu awal mulanya Yahudi. Maka Yahudi merusak dunia, merusak agama. Coba mana yang nggak ada Yahudinya sekarang di kita ini, di Islam ini? Semua ada Yahudinya. Ritual kita beragama mulai dari kita lahir sampai kita mati, ya kan? Mati tabur bunga di atas kuburan, ya kan? Macam-macam. Nah, maka Yahudi merusak agama, merusak dunia. Kemudian di sini disebutkan, fata'alau bina linata'arraf ala haqiqatil Yahud min khilalil kitabi was sunnati linakuna minhum ala hadharin. Mari kita mempelajari tentang hakikat orang-orang Yahudi. Dari mana kita mempelajarinya? Dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dari Allah dan Rasulnya. Kalau dari kita berarti versi-versian nanti. Versi saya Yahudi itu begini, versi ini Yahudi itu begini. Tapi yang ngasih tahu tentang kita siapa Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah di Madinah itu berinteraksi dengan Yahudi. Sampai dalam riwayat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, berinteraksi, ya. Maka Rasulullah SAW lebih paham tentang siapa mereka, gitu. Tujuannya apa? Liyakuna minhum ala hadharin liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, supaya binasa orang yang binasa di atas keterangan yang jelas, dan hiduplah orang yang hidup di atas keterangan yang jelas. Jadi jelas-jelas kita mau dikasih tahu nih sekarang tentang Yahudi ini. Nasraninya nanti insyaallah. Nah, sekarang Yahudi dulu nih, karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertama, halul Yahud ma'a rabbihim azza wa jal. Kerusakan Yahudi itu dilihat keadaan kaum Yahudi bersama Allah. Gimana mereka Yahudi ini, pandangan mereka terhadap Allah seperti apa? Kalau kita orang Islam, Allah itu zat segala-galanya, maha kaya. Kan kita baca itu dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, milik Allah semua, ya. Nah, Yahudi gimana pandangannya? Ya. Di
disebutkan khalaqal yahud wa an'ama 'alaihim na'man katsiratan la ta'uddu wa la tuhsa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan orang-orang Yahudi, dan Allah berikan kepada Yahudi itu nikmat yang sangat banyak. Ketika Nabi Allah Musa mengajak mereka untuk kembali ke negeri nenek moyang mereka, Palestina, setelah berhasil diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, maka mereka oleh Nabi Allah Musa alaihissalam disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Inilah negeri nenek moyangmu. Tapi katanya di dalam Baitul Maqdis itu ada sekelompok orang-orang yang kuat yang kami nggak mau masuk ke situ sebelum mereka keluar. Ada kaum lain ternyata di Baitul Maqdis itu. Kami baru mau masuk ke Baitul Maqdis, kata mereka si Yahudi Bani Israel ini, kalau kaum itu keluar. Kata Nabi Allah Musa, mereka bisa keluar kalau kalian mau berperang. Kata mereka Yahudi Bani Israel ini, saya nggak mau berperang, kamu ajalah Musa, perang sama Tuhanmu, perangi mereka bersama Tuhanmu. Jadi bagaimana kurang ajarnya mereka itu. Kamulah Musa, perangi mereka bersama Tuhanmu, kami mau duduk-duduk aja di sini. Akhirnya Allah berikan, karena terus berdebat dengan Nabi Allah Musa, ya kan? Akhirnya apa? Allah kasih keder. Keder itu bahasa kita apa? Bukan bingung. Jadi nggak tahu mana timur, mana barat, mana selatan, itu keder namanya. Ya. Nah, itu dibikin bingung. Nabi Allah Musa bersama kaum ini selama 40 hari. Selama 40 hari itu Allah benar-benar manjakan ini kaum ini. Mereka diberi makan dari manna dan salwa, dari langit langsung makanannya. Tapi mereka nggak mau makan manna dan salwa terus. Mereka minta kepada Nabi Allah Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah tumbuhkan di bumi, dan mereka sebut, saya nggak mau makan lagi manna dan salwa, saya ingin yang tumbuh dari bumi, ya, seperti timun, bawang merah, bawang putih, adas, wa basaliha. Nabi Musa bilang apa? Qala atastabdilu apa bunyinya? Ya. Apakah kamu mau mengganti yang bagus dengan yang buruk? Ibitu misran fa innakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Kalau nggak salah gitu ayatnya. Jadi ibitu misram, kalau kamu mau makan bawang putih, bawang merah, kacang, adas, nah coba kamu jalan ke ke kota-kota sana. Jadi itu mereka udah dikasih nikmat, tapi mau yang lebih rendah lagi. Itu terhadap Nabi. Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka mestinya syukur dengan nikmat yang banyak itu, tetapi justru mereka tidak. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini lihat bagaimana pandangan mereka terhadap Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, kata mereka nih Yahudi nih. Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, yang kaya ini kami, sedangkan kami ini kaya. Ya, jadi Allah aja disebut fakir. Maka ketika awal-awal agresi mereka di Gaza itu, ketika hujan turun, mereka ini hujan saya. Gitu. Ya Allah. Jadi apa namanya, kepada Allah pandangan mereka seperti itu. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu. Tuh, kalau tadi dia bilang apa? Allah itu fakir. Sekarang dia bilang apa? Tangan Allah terbelenggu. Allahu Akbar. Ya. Tangan Allah terbelenggu. Al-Maidah ayat 64 itu. Ya. Tangan Allah terbelenggu. Allah, ini luar biasa mereka. Ini pandangan mereka kepada Allah. Berikutnya, mauqifu wahanul yahud ma'al malaikat. Sikap orang-orang, sikap atau keadaan orang-orang Yahudi bersama para malaikat. Allah sudah tadi. Allah disebut fakir, tangan Allah terbelenggu. Ya, kesombongan mana yang lebih sombong daripada itu? Ya. Sekarang pandangan mereka kepada para malaikat apa? Al-Yahud yakrahuna Jibril. Orang-orang Yahudi itu membenci Jibril. Jibril alaihissalam dibenci oleh mereka. Falamma sa'ala Yahudiyun min ahli Madinah. Ketika orang Yahudi dari kalangan ahli Madinah, karena mereka hidup di Madinah, berinteraksi dengan orang Islam, ya, dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika orang-orang Yahudi dari kalangan ahli Madinah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ba'dul as'ilah, tentang apa namanya, beberapa pertanyaan. Orang Yahudi nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa pertanyaan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, akhbarani bihinna Jibril anifan, barusan Jibril memberitahu kepadaku. Jadi Yahudi nanya tentang sesuatu kepada Nabi SAW, Nabi jawab, barusan, ya, Jibril memberitahukan kepadaku. Mendengar jawaban Nabi seperti itu, apa kata Yahudi? Zaka adul Yahud minal malaikah. Itu adalah malaikat, musuhnya orang Yahudi. Itu. Jadi malaikat dimusuhi, terutama malaikat Jibril. Ini watak, Pak. Ini yang ngasih tahu kita Allah, ya kan? Yang ngasih tahu kita tentang Yahudi, Allah dan Rasulnya. Jadi nggak pakai versi-versian. Itu kan versi orang yang nggak suka. Enggak, ini Al-Quran, ini hadis, gitu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 98 itu, 97 98,
Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakan, siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya dia telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih tahu kepada kita umat Islam ini tentang siapa Jibril itu yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Jibril itu Allah beri tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah mau ngasih tahu ke orang-orang Yahudi, Jibril yang kalian musuhi itu adalah malaikat yang aku tugaskan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang memusuhi Allah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikaila, wa Jibril wa Mikala, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah ya musuh orang-orang kafir. Nah, ini tentang Yahudi. Tadi Allah dibilang apa? Fakir, tangan Allah terbelenggu, ya. Kemudian mereka memusuhi malaikat Jibril, semua dari Al-Quran. Ya, kita tahu. Berikutnya al-Yahud ma'ambiyaillah. Orang-orang Yahudi, bagaimana pandangan mereka sekarang? Setelah kepada Allah, kepada malaikat, sekarang kepada para nabi Allah. Gimana pandangan mereka kepada para nabi-nabi? Al-Yahud hum qatnatil anbiya. Yahudi itu mereka membunuh para nabi. Jadi kalau sekarang Gaza itu dibombardir, tak peduli anak kecil, wanita hamil, itu gampang bagi mereka karena nabi aja dibunuh. Itu. Jangan heran makanya nabi aja dibunuh. Padahal nyawa seorang nabi itu lebih berharga dari nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Satu orang nabi, nyawa seorang nabi itu lebih mulia, lebih berharga dari nyawa seluruh manusia selain nabi. Nah, oleh mereka orang-orang Yahudi, nabi, para nabi banyak yang dibunuh. Banyak yang dibunuh. Lihat surah Al-Baqarah ayat 87 itu. Di situ disebutkan pada akhir ayat 87 ketika Allah mengutus para nabi, para rasul, Allah mengutus pada mereka Isa, ya. Maka Allah sebutkan fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Al-Baqarah 87. Sebagian dari para nabi itu mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Jadi kalau nabi, para nabi yang diutus Allah mereka berani membunuhnya, maka jangan heran kalau sekarang mereka membunuh saudara-saudara kita di Gaza itu. Para ahli mengatakan puing-puing bangunan yang roboh oleh kebiadaban Zionis ini itu butuh waktu 15 tahun untuk membersihkan puing-puing itu. Jadi kalau mau reklamasi,
boleh ngambil puingnya di sana gratis tuh. Butuh waktu 15 tahun untuk puing-puingnya saja. Untuk membangun Gaza seperti sedia kala itu butuh waktu 80 tahun. Berarti dahsyat sekali kerusakannya, Pak. Gitu. Luar biasa penderitaan. Ya, kita cuma disuruh jangan beli Pepsodent aja susah. Jangan beli Coca-Cola, Sprite, Fanta, Kentucky, susah banget. Nah, McD, susah kita. Produk-produk mereka itu. Kemudian Al-Baqarah 88, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Nah, itu tentang apa namanya? Tentang mereka Allah kabarkan kepada kita. Kemudian wal yahud humul ladzina zabahu anbiya Allah Yahya wa Zakaria alaihimassalam. Orang-orang Yahudi mereka itu menyembelih Nabi Allah, bukan membunuh lagi, Pak, menyembelih, disembelih. Siapa yang disembelih? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya disembelih. Apa biadabnya tuh? Jadi kalau para nabi disembelih, jangan heran sekarang. Nggak aneh lagi mereka berbuat kepada anak-anak di Gaza, perempuan-perempuan itu. Allahu Akbar. Nah, ini kalau nggak Al-Quran yang ngasih tahu kita, Pak, kita nggak percaya. Ya, gitu. Al-Yahud ma'a Nabi Allah Musa alaihissalam. Yahudi, gimana pandangan mereka terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam? Nah, tadi itu 40 hari keder Nabi Musa dengan mereka Yahudi Bani Israel ini tidak bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis, muter aja di situ, muter di situ, tidak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Allah kasih keder karena pembangkangan si Yahudi ini. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, mereka bilang di dalam Baitul Maqdis itu ada orang kuat, keluarin dulu orang itu. Iya, kita berperang melawan mereka, kata Nabi Allah Musa. Ah, enggak, saya mau duduk-duduk aja di sini. Kami mau duduk-duduk aja di sini. Kamu aja yang berperang sama Tuhanmu. Nanti kalau kamu menang, baru saya masuk. Nah, itu. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di antara mukjizatnya tadi itu Allah turunkan makanan yang bernama manna dan salwa. Karena tiap hari makan itu, Yahudi ini protes. Bosen saya kalau ini terus saya makan. Nah, lalu mereka bilang kepada Musa alaihissalam, lihat Al-Baqarah 61. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hei Musa, saya nggak sabar kalau cuma ini doang yang saya makan. Tiap hari manna salwa, nggak sabar saya nggak mau. Kemudian pada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa pumiha wa adasiha wa basaliha. Sekarang kamu doa kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menumbuhkan untuk kami di bumi ini kacang-kacangan, timun, adas, bawang putih, bawang merah. Nah, coba kamu berdoa sekarang kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menumbuhkan di bumi yang tadi disebut-sebut itu. Apa kata Nabi Musa kepada mereka? Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kamu mau ganti yang buruk dengan yang baik dengan yang buruk? Makanan paling baik Allah langsung turunkan, namanya manna dan salwa. Sekarang kamu mau ganti dengan yang buruk. Ihbitu misran. Kalau kamu mau, nah kamu coba pergi jalan-jalan ke kota sana,
Ya, fa innalakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kata Nabi Musa, kamu pergi di situ kota-kota, kamu minta ya di sana, maka ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Nah, mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Zalika bi annahum, yang demikian itu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Itu. Jadi Allah bikin apa itu? Keder itu, ya, karena banyak pertanyaan mereka itu. Nah, intinya di sini mereka membunuh para nabi. Jadi kalau nabi saja dibunuh, apalagi warga Gaza yang di mata mereka bukan siapa-siapa, dunia bungkam sekarang ini, Pak. Ternyata ini mereka ini, ya, nggak berdaya, dunia nggak berdaya. Walau kita bangga presiden kita pidato, tapi kagak didengar, agak itu. Memang itu watak mereka. Kemudian disebutkan mereka berkata kepada Musa alaihissalam dalam surah An-Nisa ayat 153, arinallaha jahrah, tampakkan kepadaku Allah dengan jelas. Nah, sekarang dia mau melihat Allah nih, ya, mau lihat. Setelah dia bilang Allah itu fakir, setelah dia bilang tangan Allah terbelenggu, sekarang dia bilang kepada Nabi Musa, ya, tampakkan kepadaku Allah dengan jelas. Pengen lihat Allah, ya. Fa'akhazathhumus sha'iqatu bizulmihim, maka Allah timpakan kepada mereka halilintar disebabkan karena kezoliman mereka. Ingin melihat Allah, Allah tampakkan ya kepada mereka halilintar. Songongnya luar biasa ini, kaum yang paling sombong di muka bumi ini. Ya, ini Pak, lagi-lagi kita dikasih tahu oleh Allah tentang mereka ini. Kita nggak dikasih tahu oleh manusia, nggak, Allah langsung yang memberitahu kita. Jadi kita wajib percaya, berarti ini bukan dongeng, ya kan? Ini fakta. Kemudian para jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika orang-orang Yahudi ini bersama Nabi Musa alaihissalam, dia begini, Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir, ya kan? Keluar dari Mesir karena mau dibunuh oleh Fir'aun, ya. Maka Fir'aun mendengar rencana Musa akan membawa kaumnya keluar dari Mesir di malam hari. Terdengar itu oleh Fir'aun, maka dikejarlah Nabi Musa dan kaumnya itu oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di Laut Merah. Nah, di Laut Merah jadi berhadap-hadapan. Ini umatnya Nabi Musa, ini Nabi Musa dengan umatnya, di sana Fir'aun dengan para pendukungnya berhadap-hadapan.
Kemudian disebutkan Nabi Musa menyeberang, diselamatkan oleh Allah setelah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah itu, sehingga laut itu menjadi gunungan begini, bukan dipukul kemudian seperti jalan raya, bukan. Jadi dipukul kemudian air itu loncat ke atas begini nih, jadi dibikin terowongan. Kalau dipukul begini seperti yang dikisah-kisahkan itu keliru, itu dipukul kemudian berbentuk jalan raya, berarti ini kan sudah nggak ngalir lagi air. Ini enggak, dipukul kemudian air itu ke atas begini, bikin kayak terowongan, bawahnya ini kosong itu. Nah, berapa? 12, karena Yahudi ini, Bani Israel ini kan 12 anaknya kan, anaknya Nabi Yakub kan 12, melahirkan 12 suku Yahudi. Jadi masuk dia melalui terowongan air itu sampai diselamatkan ke darat. Nah, kemudian Nabi Musa ingin memukul lagi tongkatnya supaya air itu menyatu kembali. Allah larang, jangan, biarin, karena Fir'aun mau mengejar kan. Maka ketika Fir'aun memerintahkan kaumnya untuk kejar dia ke daratan, kata kaumnya, kamu aja dulu, saya mau lihat. Fir'aun nggak mau kalah, nggak mau kehilangan muka di hadapan kaumnya. Akhirnya Fir'aun mengejar masuk ke air itu. Awalnya aman-aman saja tuh, lihat saya aman gitu. Nah, baru Allah perintahkan kepada Musa untuk memukul kembali tongkatnya sehingga air itu menyatu. Apa yang terjadi pada umatnya Nabi Musa, ya, Bani Israel ini, Yahudi Bani Israel ini, dia nggak percaya kalau Fir'aun sudah mati, tenggelam, nggak percaya. Dia ingin bukti kalau Musa kalau Fir'aun itu mati. Musa, mana buktinya Fir'aun mati? Maka Allah abadikan kan itu. Lalu Nabi Fir'aun muncul mengembang dia ke atas. Baru umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi Bani Israel ini percaya kalau Fir'aun benar-benar sudah mati, gitu. Disebutkan wajawazna bi Bani Israil al-bahr, kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut. Al-A'raf ayat 138 itu. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr, dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut. Ya. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Nah, sekarang sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, naik ke darat. Kemudian umatnya lihat pembangkangannya, bukannya syukur, bukan. Dilihatnya setelah sampai di darat ada sekelompok orang yang menyembah patung. Ini umatnya Nabi Musa yang sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ini, sudah sampai di darat. Dilihat orang menyembah berhala. Lalu apa dia kata kepada Musa? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, dia bilang kepada Musa, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sesembahan sebagaimana yang mereka lakukan. Ya, buatin buat kami Tuhan, alihah, ya. Jamak dari ilah, ilahun. Kalau kita ketemu nanti ilah itu artinya sesembahan,
Maka la ilaha, tidak ada ilah. Maksudnya apa? Tidak ada sesembahan illallah, kecuali buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nah, gitu. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya kalian ini kaum yang jahil, yang bodoh. Udah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun sampai ke darat dengan selamat, melihat orang nyembah patung, dia minta kepada Musa, bikinin saya kayak gitu. Ya. Gitu. Kemudian inna haula'i tabbanum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi luar biasa ini Pak, orang-orang Yahudi ini Pak. Jadi wajib kita berlindung kepadanya itu. Kemudian itu tentang mereka kepada Nabi Musa. Sekarang tentang mereka kepada Nabi Isa gimana? Mereka dengan bangga berkata bahwa mereka telah membunuh Isa. Bangga mereka itu. Cerita dia bahwa dia berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman. Mereka berkata bahwa Maryam itu telah berzina. Ya, dikatakannya Maryam berzina. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka berkata sesungguhnya kami telah membunuh Isa, ya, bin Maryam, tapi Allah bela klaim mereka itu. Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, tapi Isa diserupakan. Nah, maka ini akidah Pak, akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Harus itu jadi keyakinan, nggak boleh enggak, ya kan? Wajib, karena Allah menyerupakan Nabi Isa dengan seorang, konon namanya Yudas Iskariot, diserupakan. Kemudian Isanya kemana? Barrafa'ahullah, ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ahlus sunnah yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, wajib meyakini bahwa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Dan Allah akan turunkan nanti menjelang kiamat untuk berperang melawan siapa? Dajjal, membunuh salib-salib. Harus diyakini Pak, gak boleh enggak. Ada orang yang berpikirannya pakai rasional. Di mana hidupnya? Di atas. Kita bilang di atas. Gimana orang bisa hidup di luar angkasa, sedangkan kehidupan itu hanya ada di muka bumi? Ya, gimana makan minumnya? Dia kan manusia. Ya, kan pakai rasional mereka. Lalu kita bilang, oh ya benar juga ya. Kan Allah berfirman, minha khalaqnakum minha nu'idukum wa minha nukhrijukum, kalau nggak salah, taratan ukhra. Di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi kamu mati, maka di bumi itu nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Kok ada orang yang dihidupkan di angkasa luar? Mana mungkin? Nah, mustahil. Kita jawab Allah yang berkehendak. Selesai. Ya. Jadi sunnatullah itu berlaku bagi makhluk. Sunnatullah kita apa? Hidup di bumi. Allah hidupkan kita di bumi, ini namanya sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku bagi makhluk, tidak berlaku bagi Allah. Nah, itu jawabannya. Sunnatullah hanya berlaku bagi makhluk, tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah berlaku apa?
suka-suka Allah. Itu bagi Allah berlaku sesuai dengan kehendaknya. Allah yang berkehendak menghidupkan Nabi Musa di atas, selesai, nggak usah diperdebatkan. Yang pasti kita yakini bahwa Nabi Isa, Musa lagi ya, Nabi Isa masih hidup. Terakhir Pak, tentang mereka terhadap Rasulullah SAW. Kalau tadi terhadap Musa, terhadap Isa, bagaimana pandangan mereka? Sekarang terhadap Rasulullah SAW, bagaimana pandangan mereka Yahudi ini? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, lamma putihat Khaybar, ketika Rasulullah berhasil menaklukkan atau menang dalam perang Khaybar, uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh orang Yahudi itu kambing, tetapi kambing yang sudah dibakar atau dimasak, tapi dikasih racun. Ya, dikasih racun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijma'u ilayya man kana hahuna min Yahud. Yahudi yang merasa Yahudi sini, kumpul. Nabi kumpulin mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum shadiqi anhu. Saya mau nanya tentang sesuatu kepada kalian, apakah kalian mau jawab jujur? Lalu mereka menjawab, iya, saya mau jujur. Maka Nabi nanya kepada mereka, man abukum, bapakmu siapa? Maka si Yahudi itu menjawab, Fulan, bapak saya Fulan. Maka Nabi SAW berkata, kazabtum bal abukum Fulan, kamu bohong, bapakmu bukan yang ini tapi yang ini, bukan yang itu tapi yang itu. Jadi Yahudi itu Pak, kebiasaan mereka itu adalah berbohong. Bukan Yahudi kalau nggak bohong, saking bohongnya nama bapaknya aja nggak diakuin tuh. Dia ngakuin bapak orang, jadi bapaknya dia. Ya gitu. Nabi tahu kamu bohong, gitu. Qalu sadaqta, maka si Yahudi ini berkata, kamu benar wahai Muhammad. Jadi dia bohong, tapi ketika kebohongannya dibantah, mereka membenarkan. Oh ya, kamu benar. Jadi ada sedikit sisi positifnya. Kalau kita kan kalau udah bohong, kita mempertahankan kebohongan kita. Kalau mereka enggak, begitu dibantah kamu bohong, mereka bilang, oh iya benar, kamu yang benar. Tapi ini kepada Nabi aja, kepada yang lain wallahu a'lam. Qala fahal antum shadiqun an syai'in in sa'altu anhu. Untuk yang kedua kalinya Nabi nanya lagi, saya mau nanya sesuatu, kira-kira kamu mau jawab jujur enggak? Kata mereka, iya. Apa? Ya Abul Qasim, wa in kazabna arabta kazabna kama arabtahu fi abina. Wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, kalau kami bohong, kamu pasti tahu kalau kami ini berbohong, ya. Faqalahum man ahlun nar. Nah, Nabi nanya kepada mereka sekarang ini, siapa penghuni neraka itu? Qalu nakunu fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Kata mereka nih, lihat nih, Nabi nanya penghuni neraka itu siapa? Apa jawab mereka? Ya, penduduk neraka itu, kata mereka, kami masuk neraka sebentar saja. Setelah itu kamu wahai Muhammad dan kaummu yang akan menggantikan kami untuk tinggal di neraka itu selamanya. Songong enggak? Gitu. Ini sahih hadis.
Sampai masalah persoalan neraka aja mereka berani itu. Kami akan masuk neraka sebentar, setelah itu kami keluar, kamu Muhammad dan kaummu akan menggantikan kami selama-lamanya. Tuh, saking songongnya itu, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ihsanu fiha wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Terhina kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam neraka. Demi Allah, selamanya kami tidak akan pernah mengganti kalian. Nabi tegas, ya kan? Nabi tegas. Kemudian Nabi nanya lagi kepada mereka, sekarang saya mau nanya lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau jujur? Ya. Kemudian apa pertanyaan Nabi berikutnya? Hal ja'altum fi hadhihi syat summan? Apakah kalian yang meletakkan racun ini? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya intinya ingin nanya mereka bahwa daging ini yang ngasih racun siapa, itu intinya. Tapi Nabi tanya dulu dari yang lain, jujur apa enggak ini orang? Nah gitu. Nah, yang naruh racun ini siapa? Nabi nanya. Kemudian mereka jujur mengatakan bahwa mereka yang menaruh racun itu. Kemudian Nabi katakan, ma hamalakum ala zalik, kenapa kamu lakukan itu? Memberikan hadiah tapi ada racunnya. Apa jawaban mereka? Enteng jawabannya apa? Aradna in kunta kaziban nastarih wa in kunta nabiyan lam yadurruk. Kami ingin tahu, ya, kalau engkau dusta kami bisa membunuhmu. Gitu kata mereka. Tapi kalau kamu seorang nabi, pasti racun itu nggak mempan sama kamu. Gitu. Enteng jawabannya. Ya, ya Allah, ini kita. Nah, ada ibunda kita namanya Sophia. Sophia ini bapaknya ulamanya Yahudi. Jadi Sophia ini punya bapak gembongnya Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ulamanya Yahudi. Rasulullah menikahi Sophia. Nah, di luaran sana beredar bahwa mertuanya Nabi Yahudi. Iya betul. Betul. Dalam satu peperangan dimenangkan, maka Sophia ini statusnya budak. Budak, namanya budak. Dia menjadi tawanan bagi tuannya. Maka para sahabat dipersilakan, ayo yang mau ngambil harta ghanimah ambil, yang mau menikahi budak silakan nikahi. Maka ada seorang sahabat melihat Sophia ini cantik, wah saya mau ini, dibawa. Sahabat yang lain protes, tawanan yang bernama Sophia ini lebih layak untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Akhirnya dilepas, maka Nabi menikahi Sophia. Itu sejarahnya, ya, karena dia budak. Karena sudah dinikahi Nabi, statusnya naik jadi orang merdeka, ya kan? Dia muslimah jadinya dan menjadi orang merdeka. Dan ingat dalam sejarah, Sophia ini ketaatannya setelah menjadi istri Rasulullah luar biasa ketaatannya. Dia perawi banyak hadis. Nah itu, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang yang nggak suka. Gitu. Adapun mertuanya Rasulullah, mereka klaim dia seorang Yahudi, ya benar, karena memang Sophia ini sebelumnya dia juga Yahudi, bangsawan Yahudi.
Setelah dinikahi Rasulullah, dia menjadi muslimah yang taat, menjadi ibunda kita. Nah, Sofiyah ini cerita bahwa bapaknya yang bernama Huyai bin Akhtab dan pamannya sangat sayang kepada saya. Suatu hari paman saya dan bapak saya pergi, pulangnya agak sore, menjelang maghrib pulangnya. Nah, setelah pulang dalam keadaan letih, sedikit pun dia tidak menunjukkan senyumnya kepadaku, kata Sofiyah. Padahal sebelumnya, waduh, saking sayangnya. Ini enggak, ngos-ngosan pulang sampai aku enggak dilirik, kata Sofiyah. Tumben-tumbennya itu hari. Kemudian bapakku dengan pamanku ini bercakap-cakap. Nah, di antara isi percakapannya yang saya dengar, kata Sofiyah, wa huwa yaqulu abihi hina akhtab ahwa huwa. Nah, itu ahwa huwa. Isi percakapannya antara pamannya Sofiyah dengan bapaknya. Dia bercakap-cakap dan Sofiyah, ya, ibunda kita ini mendengar ahwa huwa, apakah dia itu dia, maksudnya. Jadi Rasulullah SAW mau memasuki kota Madinah. Sebelum memasuki kota Madinah, beliau tertambat dulu di luar kota Madinah sebelum masuk. Nah, karena Huyai bin Akhtab ini seorang ulama Yahudi yang sangat paham tentang Mesias, sang juru selamat yang akan hidup di akhir zaman, sang Mesias, juru selamat yang termaktub dalam kitab-kitab mereka, namanya Ahmad. Nah, udah tahu mereka, udah baca Injil, tahu. Nah, ketika datang kabar bahwa sang Mesias itu akan datang, bapaknya Sofiyah dengan pamannya bergegas melihat. Nah, setelah pulangnya baru dia ngomong ini, ahwa huwa, apakah dia orangnya yang termaktub dalam kitab suci mereka, dalam kitab suci kita, bahwa ia adalah sang Mesias, sang juru selamat yang hidup di akhir zaman ini. Mendengar itu kata pamannya, ya, ahwa rasulul lazi na'rifuhu fit Taurah, apakah dia adalah rasul yang kita mengetahuinya dari kitab suci kita Taurat? Qala na'am, benar, ya, dia adalah seorang rasul yang kita baca dalam kitab suci kita. Wallah, kata bapaknya Sofiyah ibunda kita ini, ya, wallah, qala ata'brifuhu wa tusbituhu, apakah kamu betul-betul tahu kalau dia itu rasul yang kita baca dalam kitab kita? Qala na'am, iya betul. Qala fama bi nafsika minha, kemudian sekarang bagaimana sikap kita terhadap dia itu? Qala, ini dia, Pak, adawatuhu wallahi ma baqitu, demi Allah aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Maksudnya akan memusuhi Rasulullah SAW selama aku masih hidup. Kata siapa? Kata Huyai bin Akhtab, bapaknya ibunda kita Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Selama masih hidup saya akan memusuhi dia. Kemudian karena mereka ini memusuhi Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu Yahudi memusuhi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini, Pak, kesimpulannya, jangan kita terbawa opini bahwa perang dengan Gaza itu merupakan peperangan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Salah. Hubungannya dengan ketimpangan sosial, ketidakadilan, masalah air, itu yang beredar sekarang. Bukan perang agama ini.
Dari sini kita tahu bagaimana bencinya mereka terhadap Rasulullah dan bencinya mereka terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap umat Islam. Jadi kesimpulannya, Yahudi ini rusak agama, merusak negara, merusak tatanan kehidupan. Agama kita ini banyak dirusak. Coba lihat sekarang, selawatan pakai joget-joget, pakai irama musik. Ada Yahudinya di situ, Pak. Minta THR sambil joget-joget dulu kan, itu cara ibadah orang Yahudi. Ayo sekarang, mana yang nggak ada Yahudinya? Nikah, pernikahan kita ini Yahudi semua, Pak. Mulai dari lamaran, tukar cincin, kemudian cara berpakaiannya. Coba lihat pengantin perempuan itu cara berpakaiannya. Dan Allahu Akbar, di masjid lagi, ya kan? Nggak ada keutamaan, keistimewaan nikah di masjid itu, Pak. Nggak ada, sama aja. Nikah di dalam masjid, nikah di lapangan, di jalan raya sama, nggak ada. Oh, masjid lebih abdul. Kata siapa? Sholat jenazah saja, sholat jenazah nih, mohon maaf, nggak ada keutamaan sholat jenazah di dalam masjid itu, nggak ada. Justru menurut sunnah sholat jamaah itu di lapangan, sholat jenazah di lapangan. Hanya nggak dilarang, boleh. Nah, jadi sholat jenazah itu di lapangan lebih utama, di rumah boleh, di masjid boleh, tapi bukan berarti lebih utama, bukan. Kalau kajian taklim itu lebih utama di masjid. Jangan menyelenggarakan taklim di rumah, nanti jadi fitnah. Itu pengajian apa itu? Dikiranya nanti. Tapi boleh ada taklim di rumah, di kantor itu boleh. Tapi yang utama justru supaya orang tahu ini yang disampaikan apa ini di masjid ini, sesat atau apa nih. Tapi kalau di rumah kemungkinan itu pengajian terselubung. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu terbuka, live, dinilai, silakan. Gitu. Itu ahli sunnah, tunjukkan gigimu bahwa yang kamu sampaikan itu Al-Quran dan sunnah. Itu bedanya kita dengan yang lain. Nah, jadi Yahudi ini luar biasa merusak agama, merusak negara, anak-anak kita ini sekarang. Jadi saya sampai katakan bahwa dari lahir sampai mati ada Yahudinya. Dari bujang sampai menikah ada Yahudinya semua. Nah, sunnah ini datang mengatur bagaimana memperlakukan orang yang meninggal, bagaimana cara kita menikah. Itu diatur oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.